Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang tadi kita bicara soal peran seorang single mother, kemudian istri. Sekarang kita ke anak ya Kiai, atau ke orang tua lebih tepatnya ya Kiai. Nah bagaimana hukumnya dalam Islam Kiai kalau misalkan seorang tua itu memperlakukan anaknya membeda-bedakan gitu ya. Mungkin bisa dibilang pilih kasih, mungkin ada yang diberikan apa ya fasilitas lebih dibandingkan yang lainnya. Nah itu bagaimana sebetulnya? Nah, ini sebetulnya padanannya nggak enak sih kalau dijelasin. Perempuan pasti nggak suka sama saya, ya. Jadi orang tua kepada anak itu sama dengan suami yang kepada istri yang istrinya lebih dari dua, ya, lebih dari satu, ya. Nah, aspek cinta itu nggak bisa disamakan. Ya, kalau ada laki-laki ya saya nggak bisa, nah istri saya satu kan. Ini ada laki-laki, istrinya dua. Itu pasti rasa cintanya berbeda nggak akan sama. Dan itu tidak dihisap oleh Allah. Karena hati itu tidak di tangannya si suami, tapi hati itu di luar kuasa dia. Kita bisa suka bubur yang diaduk-aduk atau yang tidak diaduk-aduk, itu nggak ada teorinya. Itu rasa. Nah, yang di sini nggak ada soal. Orang tua kadang-kadang ada perasaannya lebih kepada nomor ini daripada yang nomor ini, lebih kepada yang perempuan daripada yang laki-laki, atau sebaliknya. Sebagai rasa nggak apa-apa. Tapi implementasi dari rasa ini yang tidak boleh. Jadi kalau satu dikasih mobil, satu dikasih mobil. Nah, kalau tidak dikasih, itu bukan berarti haram juga, enggak. Tapi berbasis dan berdasarkan kebutuhan. Nah, contohnya apa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan difitnah sama kakak-kakaknya bahwa Yusuf itu inna Yusuf itu ahabbu ila abina. Lebih dicintai bapak kami. Karena persepsi mereka ganteng. Gitu loh. Padahal enggak. Bapaknya Nabi Yakub itu nabi. Enggak ada perilaku nabi itu yang salah. Dia tidak pilih kasih, tapi memberikan perhatian lebih kepada Nabi Yusuf karena ayahnya tahu ini anak nanti mau jadi nabi. Kan ngomong waktu kecil itu, ya, bapak saya ini semalam mimpi. Mimpi apa nak? Saya ngelihat matahari, bulan, bintang itu sujud 11 bintang kepada saya. Ra'aituhum sajidin. Saya lihat itu sujud semua. Bapaknya itu ngerti. Oh berarti itu kan kenabian tuh Bani Israel itu diwariskan. Dia paham nih anak saya yang mau jadi nabi, ini nih Rasul nih Yusuf. Maka dia beri perhatian lebih. Memberi perhatian lebih sebatas itu pada porsinya nggak apa-apa. Saya punya anak misalnya kuliah punya mobil, yang satu diantar. Maka yang punya mobil kan harus saya kasih bensin. Karena bensinnya dia ngisi. Yang satu, kamu nggak bawa mobil nak? Enggak, saya lebih baik disupirin aja. Ya sudah, ini supirnya, ini mobilnya. Maka pada aspek ini kan nggak sama. Yang ini saya pegangin uang parkir, kuliahnya berbeda. Yang ini jurusan umum, bukunya mahal. Yang ini jurusan agama, bukunya di pasar Tanah Abang murah. Kan nggak boleh. Kalau gitu uang bukunya harus sama, nggak boleh. Karena ini bukan persoalan keadilan gitu loh. Tapi porsi. Nah, kalau kemudian dibedakan atas sesuatu yang harus sama, yang ini makan daging, yang ini makan tempe, yang ini bajunya diberikan, yang ini tidak, padahal sama-sama butuh. Yang ini diumrohkan, yang ini enggak. Karena rasa apa ini? Rasa sayang, itu enggak boleh. Tapi kalau prioritas boleh. Misalnya dapat harta, terus ngomong sama adiknya, dek, ini kakak dulu ya yang berangkat. Nanti dedek pasti kalau Abi dapat rezeki lagi diajak. Nah, itu boleh. Tapi kalau semena-mena nggak boleh. Semuanya punya hak yang sama, kemudian dibedakan atas dasar rasa kasih. Itu nanti orang tuanya itu dibangkitkan di hari kiamat itu jalannya miring. Karena condong atas ketidakadilan kepada salah satu anaknya, tapi bukan keadilan cinta loh ya. Bukan keadilan hati, keadilan sesuatu yang bersifat materi. Itu yang harus dijaga. Jadi artinya ada sesuatu orang tua itu yang kemudian tidak adil kepada anak-anaknya itu dosa dan zolim dan akan ada ganjaran. Itu ada ganjaran kalau berbentuk materi, karena kan dia menyakiti anaknya.
yang satu bajunya dikasih yang bagus, yang satu bekas kakaknya terus. Adiknya kan bilang, ya Allah mama kan kepengen juga punya baju yang saya milih. Ini selalu warisan kakak. Walaupun dia adiknya gitu loh. Tapi kan nggak adil juga. Masa kakak terus yang prioritas? Atau sebaliknya, adik terus yang prioritas, kakak disuruh ngalah. Kamu kan tuaan, dewasaan, ngalahlah sama adiknya. Tapi kan perasaannya akan tersakiti. Nah, yang bersifat terlihat ini Mbak Eva, itu harus adil. Tapi kalau ada kecenderungan, kecondongan, itu nggak bisa dihisap. Cinta itu nggak bisa dipertanyakan, karena itu di luar kuasa kita. Tapi memberi materi itu ada pada kuasa kita dan itu dituntut sama. Oke, dan itu harus disadari orang tua karena terkadang kan mungkin mereka secara tidak sadar gitu. Bahwa ternyata ada ketidakadilan gitu ya, Kiai ya. Makanya itu tugasnya salah satu pasangan untuk mengingatkan. Kadang-kadang ada ibu yang lupa, ya, yang diajak belanja yang anak perempuan, terus anak lakinya udahlah kamu sama bapaknya. Kebetulan bapaknya kayak saya di masjid, terus nggak pernah ke mall misalnya. Akhirnya adiknya yang perempuan pamer terus, ini loh ini. Dia kakaknya kok mah nggak dibilang kamu laki nggak usah, nah, kan gitu kan. Nah, itu nggak boleh juga gitu. Kalau uangnya ada proporsional, yang perempuan perawatan, ya masa iya sih anak lakinya nggak dibeliin sabun muka misalnya, sebatas itu Mbak Eva. Nah ini yang diminta oleh agama. Oke, baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan lagi Kiai untuk topik lainnya, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.